Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk selalu istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena menurut Nabi, barang siapa yang berjalan menuju ke majelis ilmu atau menghadiri pengajian seperti yang kita lakukan sekarang ini, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya. Jadi kita ini sedang dimudahkan oleh Allah untuk masuk surganya. Makanya kita harus bersyukur bisa ngaji, ya, bisa ngaji. Dan terus kita berusaha, terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah menolong kita agar kita istiqomah ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 orang, maksudnya ini bukan 3 orang tapi 3 golongan gitu ya. 3 golongan orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka besok di hari kiamat. Waduh, betapa enggak enaknya ya ke ini ya, suasana ini ya. Allah ya, pemilik dunia seisinya ini yang menciptakan kita enggak mau bicara dengan kita ya. Kalau kita enggak diajak bicara oleh orang serumah aja sudah enggak enak. Apalagi yang tidak mau bicara dengan kita itu Allah besok di hari kiamat. Di saat-saat menentukan apakah seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Justru Allah yang paling menentukan itu tidak mau bicara. Lalu lanjutan hadisnya, wala yuzakkihim, tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Jadi maksudnya dosa orang itu tidak akan diampuni. Lalu lanjutan hadis, wala yanzuru ilaihim, dan tidak sudi memandang muka mereka. Allah tidak mau memandang muka mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Siapa orang itu? 3 golongan itu, orang yang Allah tidak mau melihat dia, lalu Allah tidak mau mengampuni dia, lalu Allah tidak mau berbicara dengan dia. Siapa mereka itu? Yang pertama, syaihun zanin, orang tua yang berzina ya. Orang tua yang berzina. Wa malikun kadzab, penguasa yang berdusta, pemimpin yang suka berbohong. Wa ailum mustakbir, dan yang ketiga, orang miskin yang sombong ya. Orang miskin yang sombong. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya hadis ini kita ingat-ingat terus ya, kita ingat-ingat terus. Yang pertama coba, orang yang tidak dilihat oleh Allah, orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, yaitu orang tua yang berzina. Menurut Imam Nawawi itu seorang ahli hadis yang dalam kitabnya Nasyaih al-Ibad, Imam Nawawi itu bilang dosa yang dilakukan pemuda atau anak muda itu jelek ya. Jadi anak muda yang melakukan dosa, apalagi perzinahan, itu menurut Imam Nawawi itu sudah jelek. Tapi dosa itu kalau dilakukan oleh orang tua itu jauh lebih jelek. Orang tua jauh lebih jelek. Seharusnya apa? Orang tua itu sudah diberi peringatan-peringatan oleh Allah. Yaitu apa? Rambutnya beruban,
Itu menunjukkan apa? Dia sudah tua ya, dia sudah tua. Lalu kulitnya sudah mulai keriput, penglihatannya berkurang, perlihatannya berkurang. Terus dulunya gagah, sekarang sudah apa? Sudah tidak bertenaga, kurang bertenaga, bahkan bungkuk badannya ini. Lalu sudah ada penyakit. Manusia itu umur 40 kan sudah banyak yang sudah muncul penyakit-penyakit seperti diabetes, jantung, kolesterol, dan lain sebagainya. Biasanya mulai umur 40 dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya apa? Allah sudah memberi peringatan pada kita bahwa waktumu itu sudah sebentar lagi gitu ya. Waktu kontrak kita itu sudah sebentar lagi dan sudah dekat kematian. Seharusnya apa? Lebih rajin beribadah, lebih rajin ngaji seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini, lalu menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk dosa besar terutama zina, terutama berzina. Bukan apa orang tua sudah berzina, sudah berzina. Maka orang yang seperti ini menurut Nabi, Allah tidak mau melihatnya, tidak mau mengampuninya, dan tidak mau bicara dengan dia besok di akhirat. Lalu siapa yang kedua yang Allah tidak mau berbicara dengan dia, Allah tidak mau mengampuninya, Allah tidak mau melihatnya, yaitu penguasa yang berdusta, pemimpin yang suka berbohong. Kalau orang biasa, rakyat kecil yang tidak punya pengaruh, itu misalnya suatu saat mempunyai suatu masalah, lalu dia berbohong, itu karena dia tertekan, karena dia itu apa? Ingin keluar dari masalah itu. Misalnya apa? Seorang yang tidak mampu, tidak punya, miskin misalnya, dia dituduh mencuri gitu ya. Padahal mungkin saja dia sudah memang mencuri. Agar dia selamat dari hukum, maka dia berbohong. Itu masih dianggap wajar oleh orang umum, itu masih dianggap wajar. Tapi kalau pemimpin berbohong itu enggak, sama sekali tidak wajar. Karena apa? Pemimpin tidak perlu takut untuk berkata apa? Jujur. Justru seharusnya memang pemimpin itu bersikap jujur. Kata-katanya harus bisa diterima, dipercaya oleh rakyatnya. Maka lanjutannya tentang pemimpin yang suka berbohong ini, menurut Nabi, kamu jangan membenarkannya, kamu jangan membantunya, kamu jangan mendukungnya. Jadi sudah tidak mau Allah tidak mau melihat pemimpin yang berbohong itu, tidak mengampuni dosanya, tidak mengajaknya bicara. Oleh Nabi di dunia kita dilarang untuk apa? Membenarkan dia, membantu dia, bahkan mendukung dia gitu. Itu tidak boleh oleh Nabi. Ini di hadis dari riwayat Nasai, Ahmad, Tirmizi, Baihaqi, Hakim, Tabrani, banyak sekali yang meriwayatkan. Nabi bersabda, saya baca langsung artinya, sesungguhnya akan ada setelahku para penguasa pembohong. Jadi setelah Nabi itu loh, sampai nanti hari kiamat, menurut Nabi akan ada pemimpin yang bohong, yang suka berbohong. Barang siapa yang membenarkan kedustaan dan membantu kezaliman mereka, membantu kezaliman pemimpin yang zalim tadi itu, maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan darinya. Itu Nabi sudah mengancam, di dunia aja diancam. Mereka bukan umatku, kata Nabi, dan aku bukan golongan dari mereka. Nah, kalau Nabi nggak mau mengakui kita sebagai umatnya, siapa yang bisa menolong kita di padang mahsyar? Lalu lanjutan hadisnya, ia tidak akan menemuiku di telaga. Nanti di padang mahsyar itu kan ada telaga. Telaga itu isinya apa? Minuman yang khusus miliknya Nabi. Semua umatnya Nabi akan diberi dan minum dari telaga itu oleh Nabi. Dan menurut Nabi, kalau kita sudah minum satu kali, maka kita tidak akan haus lagi di padang mahsyar itu. Lalu lanjutan hadisnya, dan barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan dan tidak membantu kezaliman pemimpin itu, maka ia adalah termasuk golonganku. Jadi kalau kita tidak membantu atau mendukung pemimpin yang bohong, menurut Nabi dia adalah golonganku, umatnya Nabi. Dan Nabi bagian darinya gitu ya, bagian darinya.
ia akan datang menemuiku di telaga. Itu kata Nabi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sudah dua yang kita sampaikan. Orang yang tidak akan dilihat dilihat Allah, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah besok di padang mahsyar. Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Quran surat An-Nahl ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Semua manusia yang sombong tidak disukai oleh Allah, baik kaya maupun miskin. Jadi semuanya tidak disukai oleh Allah kalau orang itu sombong. Lalu perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman, itu berarti hadis qudsi. Kalimat-kalimatnya Allah tapi tidak dicatat di Al-Quran, dicatat di kitab hadis. Kemuliaan adalah pakaianku. Jadi enggak boleh kemuliaan kita pakai, itu enggak boleh maksudnya. Dan kebesaran adalah selendangku. Siapa saja yang menyaingiku dalam salah satunya, maka aku pasti akan menyiksanya. Maksudnya itu sombong, merasa tinggi, merasa besar, itu merupakan milik Allah, enggak boleh kita pakai. Dan kalau kita pakai, itu Allah akan menyiksanya kelak. Ya, Allah akan menyiksanya. Jadi Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Allah itu tidak suka orang yang kaya, yang sombong, Allah enggak suka. Contohnya siapa? Qarun. Qarun itu kan kaya raya. Yang menurut Allah itu, menurut Nabi, kekayaannya itu ya, kalau orang yang banyak itu memikul kunci-kunci gudang hartanya, itu sudah nggak kuat ya. Saking kayanya Qarun. Tapi dia sombong. Sombongnya apa? Tidak mau mengakui kalau semua kekayaannya itu berasal dari Allah. Dia menganggap apa? Hasil kekayaannya itu karena kepandaiannya, karena hasil kerjanya gitu. Kepandaiannya berbisnis. Maka oleh Allah ditenggelamkan Qarun, ditenggelamkan di dalam tanah sama hartanya sekalian. Makanya sekarang ini ada istilah, kalau kita menemukan harta dari dalam tanah itu maka disebut harta karun. Jadi ceritanya kan dari sini ini ya. Kenapa kok orang kaya pun tidak boleh sombong? Karena sekaya apapun seseorang, ia tetap bergantung kepada Allah. Kalau Allah tidak memberi kekayaan itu, maka dia tidak mungkin kaya. Tidak mungkin kaya. Kalau Allah tidak suka kepada orang kaya yang sombong, apalagi kepada orang miskin yang sombong ya. Sudah miskin sombong ya. Apa yang disombongkan sebetulnya ya? Oh dia miskin, gak punya apa-apa gitu ya. Maka orang yang kayak gini oleh Allah, oleh Nabi dikatakan bahwa Allah tidak mau apa? Melihatnya. Allah tidak mau mengampuninya. Allah tidak mau mengajaknya bicara. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita harus berhati-hati dengan hadis ini. Selalu kita ingat bahwa Allah tidak mau mengajak berbicara, tidak mau mengampuni, dan tidak mau melihat. Kepada siapa? Satu, orang tua yang berzina. Yang kedua, penguasa yang suka berbohong. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semua yang baik dan benar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita, semoga bermanfaat bagi kita. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.